Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak, Bu semua. Alhamdulillah. Dari DKM mana? Dari DKM Masjid Al Muhajirin dari PT Topi Palinda. Itu oke. Di mana tuh Anda? Ada di Karawang, Pak. Ada di Karawang. Ini kayak dari semua DKM yang paling muda kayaknya dari Topi Palinda ya. Jadi masih berpasar ya maksudnya ya. Kemarin tadi pagi dari Nusa Metal, alhamdulillah sih umur udah 52 tahun. Oke. Coba cek di masuk nggak di frame saya. Oke, lanjut. Hari ini kan aplikasi Kuana baru pertama kali. Iya. Iya, pertama Baru kali. pertama kali. Tanggapannya gimana? Sudah susah atau mudah diikuti? Kalau saya sendiri ya ngelihat aplikasi keuangan gitu ya, aplikasi keuangan sendiri itu kita enak. Mungkin pertama kali biasa lah. Iya, pasti ada Ada tantangan. kendala, ada ini penyesuaian dan Iya. lain-lain. Cuman kalau tadi lihat hasil akhirnya itu yang pertama pasti kita enak, nggak perlu nyatet-nyatet lagi, nggak perlu bikin catatan manual, dan kita tinggal cetak lah tuh setiap minggu. Kita kan kalau laporan setiap minggu ya, setiap Iya. minggu itu kita sampaikan ke jamaah. Jadi ya kita hanya perlu menyampaikan di forum sholat Jumat, dan jamaah pun leluasa buat Lihat ya. melihat lah gitu ya, melihatnya tanpa perlu nanya-nanya lah gitu ya. Oke. Kalau manajemen sendiri suka ngasih laporan kita ke manajemen. Kalau manajemen kita Apa setahun sekali? paling ya setahun sekali sih. Oke. Biasanya kalau dari manajemen itu di setiap Ramadan. Oh iya, biasanya. Ramadan ya. Iya, itu di review itu. Oke, kalau support manajemen itu bentuknya apa ya dari manajemen, misalnya apakah dia ada perusahaan menyumbang setiap tahun untuk aktivitas masjid atau apa ya biasanya buat kontribusi Dari manajemen kalau yang rutin ya, kalau yang rutin itu di mingguan itu untuk infak, buat khotib sholat Jumat itu dari support manajemen. Iya. manajemen. Oh, asik dong. Dari manajemen. Terus seperti alat kebersihan, Oke. Cleaning terus, semua. iya, cleaning itu semua peralatan sama sabun dan sebagainya itu dari tim manajemen. Cuman alhamdulillah kalau dari kebersihan itu kita kerjasama, kadang dari tim manajemen itu kirim ke tim kebersihannya, Oke. kadang dari kami sendiri pun dari jamaah pun sekarang mungkin lebih nyaman dan lebih enak gitu ya. Dari jamaah pun kadang support. Kita bareng-bareng nih sebelum sholat duha tuh, kalau pagi setengah 7 Beresin kadang dulu. pada bersin dulu bareng-bareng tuh. Iya. Jadi Itu dari teman-teman pengurus atau jamaah? Teman-teman. ada teman-teman pengurus, ada dari jamaah. Jadi yang bersihin dari kita Iya, jadi teman-teman iya. semua. Iya. Oh, jarang kok kayak gitu. Jadi Apa ya yang bikin mereka itu? mungkin yang pertama kalau dari kami selaku DKM gitu ya, itu yang pertama pasti kebersihan. Kebersihan itu mungkin teman-teman merasa atau jamaah ini kok ini ya bersih itu nyaman gitu ya. Terus kita yang sebelumnya nggak ada AC, kita support AC itu kok. AC dipasang? Ada AC? Ada 7 unit kan kalau kita 7. Sorry, kapasitas berapa maksudnya? rata-rata di 1 PK semua. Sorry, kapasitas jamaah. Jamaah paling di 200 sampai 250 untuk masjidnya. Oke, itu AC-nya yang sumbangan dari perusahaan atau dari pribadi-pribadi jamaah? Satu dari perusahaan, kemudian ada yang dari jamaah, dan terakhir kita beli dari kas DKM sendiri. Jadi Masya Allah. kolaborasinya itu Dingin lah ya? alhamdulillah. Dingin ya? Jadi kalau saya kesana pakai jaket lah ya? Insya Allah untuk jamaah yang ibadah itu nyaman lah gitu. Nyaman ya? Oke, berarti untuk DKM sendiri ada berapa? Totalnya pengurusnya? 7 kita sih. Dan rata-rata muda semua, tanda kutip di bawah 40? Iya, di bawah 40 lah. Oh, Paling 2 orang yang sudah sepuh. full lah. Karena mungkin senior ya? Iya. Oke, untuk program unggulannya ada nggak yang dari Topi Palinda, misalnya apa gitu? Yang rutin santunan kah? Kalau kita rutin santunan ya, terus Jumat Berkah itu setiap hari Jumat. Ya kita berbagilah untuk semua jamaah yang menunaikan sholat Jumat di
masjid di Apa Al-Fatih. bentuknya? Bentuknya makanan ringan, minuman, Yang ngasih snack-snack. siapa nyiapin masjid Yang DKM nyiapin DKM, dari tim DKM, dari kasnya DKM. dari kas DKM, dari ada misalkan ada jamaah yang saya pengen bawa dong misalkan makanan ringan gitu, silakan aja. Kas Tapi DKM cukup. Misal dalam berapa untuk berapa kali, misalnya kapasitas kan tadi kan sekian batasan, apakah snacknya ada 100 terbatas atau gimana? Apa full kalau aja? snack itu kita terus terang nggak ngitung ya, kita paling kan bawa misalkan roti nih, ada jamaah yang bawa 30, misalkan ada kombinasi ya. ya kombinasi, ya itu terserah para jamaah, cuman kita kalau secara DKM mengelolanya di kloter, takutnya kan ada yang jamaah yang selesai sholat langsung kembali ke tempat kerja, mereka langsung yang ambil Oke. minuman. Oke, berarti secara pendanaan itu sebenarnya ke masjidnya Topi Paling itu sudah bebas ya tanda kutip, karena untuk kegiatan ibadah di backup sama perusahaan ya. Iya, Jadi uang itu kembali ke ke jamaah. jamaah. Oh hebat. Jadi dari ya paling kita penyalurannya dari anak yatim pasti, santunan, Itu dari wilayah mana santunannya? dari Ring 1. ya Ada berapa yang sekali santunan itu? 30-an. Per bulan? Oh enggak sih, kalau untuk saat ini kita paling di bulan Ramadan aja. Oke. Untuk saat ini kita di Panggil nanti bulan manajemen hadir ya. Iya, Oh, buka bersama. Oh, oke bersama, oke oke. kayak gitu. Mau nanya nih, menjadi pengurus DKM tantangannya apa? Khususnya benaran dia berketua, apa tantangannya Mbak? Aduh, apa ya? Apakah dananya terbatas? Kalau dulu sempat kami ngerasain terbatas ya, jadi pemasukan pemasukannya lebih kecil daripada pengeluaran gitu loh. Oh jadi perimaannya Jadi, lebih kecil. Iya, jadi dulu memang kayak minimal sekali untuk pendapatan untuk DKM tersebut ya Fit ya. Jadi Oh, kenapa alasannya? karena kan sebenarnya dukungan manajemen ini baru beberapa tahun ini ya. Jadi diajukan oleh pada saat ketuanya Pak Fitra. Jadi pada saat itu kita mengajukan ya bahwa kami cukup nih, iya gitu. Jadi karena minus terus. Jadi misalnya pemasukannya tuh cuma 250, kita keluarnya 3,5. Jadi kan akan minus terus dan kayak cuma saldonya segitu aja. Jadi agak mungkin susah bergerak ya. Jadi pada saat memang mau ada santunan gitu, kita benar-benar butuh donatur gitu. Nah sekarang sudah tidak seperti itu. Jadi sudah bisa membuat masjid lebih baik sih sebenarnya kalau dengan akhirnya Pak Fitra mengajukan ke manajemen dan akhirnya manajemen bisa ACC. Memang ya paling susah mengelola keuangan adalah ketika uangnya nggak ada. Iya. Gitu ya. Iya. Oke, ini juga sama. Saya juga tadi itu kami sendiri di Masjid Astra ya, itu juga bahasanya kami kalau nggak dibantu sama Astra full, maka kotak amal kami itu nggak cukup buat operasional nggak cukup. Iya. Jadi emang kayak tadi ada masyarakat, tadi ada masjid dari mana, dari Karawang masyarakat umum komplek, dia kesulitan. Saya bilang ya yang bertanggung jawab adalah masyarakat sekitar. Kalau ngarepin kotak amal dipastikan susah lah ya. Iya itu kan saya juga. Kalau masjid perusahaan tentu dibantu perusahaan. Itu berkat ketua DKM yang Iya, itu perubahannya terjadi pada saat Pak Fitra sebagai ketua. Pak Vito udah berapa lama jadi ketua DKM Pak? Berapa sih? 2 tahun ya? 2 tahun kurang lebih ya. Baru juga. 2 tahun. Iya. Kenapa mau jadi ketua DKM Pak? Diselengkat atau dijorokin? Dipilihnya menangnya Bapak ya. Oh gitu. Jadi waktu itu ada calon 2 ya. Iya. Ingat saya 2. 2 itu ya. Mungkin yang satu Pak Vito itu sudah bilang ini pengalaman lah kalau sosialnya, karena beliau usianya udah di atas saya, pasti di atas saya jauh. Itu udah pengalaman juga jadi RT sama RW, mungkin beliau juga cobalah kasih yang muda mungkin gitu. Seperti itu. Cuman kalau saya sih prinsipnya Bismillah saja, pasti ada jalan lah gitu ya. Yang pertama mungkin Allah bisa ngebantu kita dalam bentuk apapun, dalam bentuk ilmu atau bentuk apapun itu. Harta, iya, bisa. Keluarga. Karena rezeki itu kan bukan melulu bentuknya uang lah gitu ya. Jadi ilmu, kemudian saudara atau lingkungan sekitar yang enak itu udah suatu rezeki lah yang enak pastinya. Cocok lah ya, tadi udah jadi ketua DKM cocok lah ya. Masalah bendahara dipilih sekalian waktu jadi. Kita pas itu di forum ya, jadi kan pas Pak Cat yang sebelumnya mau pernah tugas,
udah kita yang sebelumnya ikut mengelola masjid lah ya, karena sebelumnya itu dibilang DKM-nya secara struktur itu belum ada normal lah gitu. Sekarang sudah rapi. Iya, itu kita kita untuk bareng-bareng siapa yang berkenan ya dibilang ini kita tunjuk. Karena kalau biasa kalau di suatu perusahaan kan pasti mau nggak sih, kenapa sih harus saya, kenapa kan kalau diajukan kan seperti itu ya. Jadi mau nggak mau kita kebanyakan kita ya 60% 70% pengurusnya dari office, saya di plan lah gitu. Jadi tetap ada apa ya, kolaborasi lah, karena kalau di plan kan cenderung ya sibuk lah sama job desk masing-masing ya, dengan ya tadi ada produksi, ada panggilan hati ya di masing-masing lah ya. Oke, pertanyaan terakhir Pak, tantangan Bapak atau Mbak selaku jadi pengurus DKM selama 2 tahun terakhir ini ya. Kalau tantangan tadi kan uang defisit udah bisa terpenuhi ya. Sekarang tantangan apa nih Pak untuk yang sekarang terjadi? Apakah pengurusnya CRM masih kurang atau apa? Atau biasanya apa ya tantangan terbaru? Tantangan menurut saya pribadi gitu ya, itu biasanya kalau saya lebih ke kajian gitu, karena itu salah satu program kita sebetulnya, cuman belum terlaksana sepenuhnya. Maksudnya kalau di Masjid Astra sendiri kan, setahu saya dari dulu, saya kan dulu kuliah di Polman tuh. Oh dulu strateg. Angkatan siapa? Rahmat? Iya, Rahmat 2010 pokoknya. Oh anak strateg. Bahasa angkatan? Enggak. Nah, itu saya sering lah dengar di Masjid Astra gitu kan. Kok di sini belum bisa gitu. Apa sih yang membuat? Berarti ada salah satu yang dulu bungkusin korma jangan-jangan? Pernah gitu. Iya, buka puasa ya? Iya. Oke, berarti luar biasa. Pernah ini juga ya, dapat nasi padang ya. Oh, Mbaknya nggak tahu. Nggak tahu ya, bukan anak sini Pak. Kalau bukan sini? Iya, Asap di mana? Sorry, kuliah atau sekolah di mana? di Jogja. Orang Jogja? Iya. Saya orang Jogja, Mbak. Oh, Kulon Progo. oh, Mbak mana? Bebarsari. Oh, oke. Ntar kita kopdar aja bareng nanti kalau. Oke, berarti memang tantangannya kajian ya. Iya, itu Apa karena mungkin secara pendanaan ataupun secara non yang datang? lebih ke yang datang sih ya. Minat lah, lebih ke minat. Oke. Karena Biasa itu ya. ya karena satu pasti berpikirnya udah saya udah kerja kan, Capek sih, capek. kita empat tuh kita mau ngadain kajian, udah kalau memang ini habis pulang kerja nanti kita ibaratnya kita sediain lah snack sama makan malamnya sampai kayak gitu kita tuh sempet tuh, cuman belum ada yang minat. Kita udah share cuman belum ada yang minat karena ya mungkin salah satunya waktu sih mungkin. Iya sih. Saya juga tantangan berapa DKM juga itu sih Pak. Kalau kajian rutin sepi karena memang mereka udah capek. Maka mereka saatnya salah satu udah ngacara mampir bareng. 40 orang, 30 orang gitu. Ada beberapa gitu sih. Oke, semoga insya Allah ya mudah-mudahan ketemu jawabannya. Saya makasih sudah hadir. Sudah kasih. Iya, teman maaf ya apa keadaannya udah silakan tadi bawa pulang. Terima kasih. Lagi puasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.